Kriuk, gurih, dan bikin nagih. Siapa sangka cemil yang lezat ini terbuat dari kulit ikan patin. Selama ini, kulit ikan sering dianggap limbah, tapi di tangan yang kreatif, bagian ini justru berubah menjadi keripik renyah bernilai tinggi. Hari ini, kami tidak hanya mencicipi hasil akhirnya. Kami akan mengajak teman-teman menelusuri perjalanan keripik kulit ikan patin dari proses pengolahan hingga siap dinikmati. Nah, saya mau wawancara nih Mas terkait dengan kegiatan yang ada di Fistek ini. Boleh nggak diajak Boleh. tour? Langsung aja kita ke Oke. tempatnya ya. Oke, Oke, kemana sana. nih? Sana? Oke. Sekarang saya sudah berada di pengolahan kulit ikan patin di Bogor. Tepatnya di Fismek, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Tempat yang saya datangi ini bukan sekedar tempat pengolahan biasa, tapi juga menjadi rumah pelatihan pengolahan hasil perikanan. Di sini, mereka punya cara unik mengolah kulit ikan patin yang sering terabaikan menjadi sebuah produk bernilai tinggi yang sudah diakui standar kualitasnya. Hai Sobat Sirip, hari ini saya sudah bersama Mas Wiko sebagai CEO dan founder dari Fisnek. Halo Mas Wiko, selamat pagi. Nih, apa kabar nih Mas? Alhamdulillah kabar baik. Oke, alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong nih Mas, sebelum kita membahas terkait dengan produknya ini, boleh diceritain nih gimana nih profil dari Mas Wiko-nya dan juga usahanya ini Mas? Oke, perkenalkan nama saya Wiko, saya alumni Poltek AUP lulusan tahun 2016. Saya dulu di TPH, Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan. Makanya kita nyambung nih, usahanya masih pengolahan juga hasil perikanan. Oke. Nah, kalau ide dulu saya menemukan usaha ini adalah ketika saya dulu pas praktek magang di pabrik filet ikan, saya melihat pabrik filet ikan itu hanya mengambil dagingnya saja. Iya, betul. Nah, mereka itu tidak memanfaatkan seperti kepala, tulang, kulit, dan jeroannya. Nah, di situ saya tertarik untuk memanfaatkan kulitnya. Oke. Nah, karena saya berpikiran kalau kulit bisa saya jadikan semacam snack. Karena dulu saya pernah nonton film Takenoe, itu adalah snack dari rumput laut. Oke. Nah, ini bisa nih kayaknya jadi snack-snack seperti ini. Tambah lagi di Indonesia saya melihat kebanyakan snack di Indonesia itu adalah snacknya banyak micin. Iya, benar. Tidak bergizi ya. Snacknya itu hanya mungkin kandungannya tepung saja. Nah, itu yang mendorong saya untuk terus meriset kulit ini untuk menjadi keripik. Oh gitu. Semakin berjalannya waktu, saya terus riset, kemudian mungkin secara singkatnya ketemulah Fiskin yang sekarang dilihat di depan ini. Oke, jadi dari pengalaman ketika praktek ya Mas ya? Iya, pas saat praktek magang dulu. Oke, jadi tahun berdirinya itu setelah lulus itu langsung membuka usaha atau gimana nih Mas? Nah, dulu saya lulus 2016, saya sempat ngabdi dulu di Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang. Oke. Dapat 3 tahun di sana. Ternyata jiwa wirausaha saya lebih tinggi mematih. Jadi saya setelah 3 tahun saya izin pamit, pengen balik ke desa dan meneruskan cita-cita saya untuk bisa memanfaatkan kulit tadi itu. Kemudian resign tahun 2019 dan dari 2019 sampai saat ini status dan profesi saya sekarang sudah menjadi entrepreneur lagi. Oke. Jadi mengabdi dulu nih baru memulai usahanya di Fisnek ini. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan pemanfaatan kulit patin ini Mas, kenapa sih Mas Wiko memilih kulit patin? Kan ada juga tuh jenis kulit ikan lainnya. Apakah ketersediaan bahan baku kulit patin ini itu berlimpah atau malahan sulit didapatkan nih Mas? Ya, banyak banget sih yang tanya kenapa nggak kulit lele, Iya. kenapa nggak kulit gurame gitu. Iya. Nah, jadi untuk industri filet yang berkaitan dengan kulit ini kita harus tergantung dulu ada industri tentang yang ambil filetnya. Nah, jadi kalau kulit patin ini ada karena ada industri filet patin atau filet dori. Iya, oke. Nah, ada juga kami juga sekarang sedang pengembangan kulit ikan nila. Nah, ini juga ada industrinya, industri filet ikan nila. Kulit ikan lele sendiri ini nggak ada industri filetnya. Ikan lele kan sudah habis buat pecel lele, Iya, benar. berjualan di pasar kan. Jadi nggak bisa diambil kulitnya. Padahal
kulit lele juga enak juga Oh gitu. jika kulitnya dijadikan keripik gitu. Oh. Jadi selama ini untuk ketersediaan bahan baku kulit patin sampai sekarang ini masih aman. Ditambah lagi sekarang ada program MBG yang banyak memakai ikan dori atau ikan patin. Iya, Nah, benar. ini menjadi semakin tenang lagi. Stoknya menjadi semakin mudah lagi. Oh gitu. Jadi bahan bakunya itu berlimpah ya Mas ya? Nah, ya. Oke. Ditambah lagi kita punya jejaring alumni yang ada di pabrik di mana-mana, itu kita manfaatkan betul. Nah itu alumni yang tadi itu alumni dari Poltek UP-nya juga atau gimana? Ya alumni pokoknya kalau selama apalagi sekarang udah ada poltek-poltek lainnya. Jadi sekarang bagi saya anggap alumni yang sama-sama didikan dari poltek, dari Kementerian Kelautan. Saya anggap semua alumni sama-sama. Jadi ketika saya ada info di alumni apapun itu, mau AUP mau poltek kampus lain, saya calling saja. Jadi bisa jejaring di situ. Nah itu menolong sekali jejaring alumni. Bermanfaat banget ya Mas ya? Banget untuk menjalankan usaha itu. Iya benar. Jadi kalau lulus dari AUP itu tidak harus melulu bekerja di instansi ya Mas ya, tapi kita juga bisa membuka peluang usaha sendiri gitu ya, seperti Mas Viko. Seperti itu. Oke. Ke instansi. Oke baik. Nah yang saya lihat juga Fistek ini juga banyak mengantongi prestasi dan penghargaan. Nah kira-kira itu prestasi apa sih Mas yang udah diraih sama Fistek ini? Ya sebenarnya prestasi ini menjadi trigger buat saya karena bagi saya dulu ketika saya di AUP saya tidak pandai public speaking. Iya benar. Nah ketika saya sudah keluar dan menjalankan usaha, ternyata di luar sana banyak banget kompetisi yang mengharuskan kita untuk bisa public speaking dan bersaing. Saingannya nasional lagi. Iya benar. Orang yang luar biasa kampus terkenal kan. Di situ menjadi trigger saya dari tahun 2020 saya mencoba untuk ikut kompetisi gagal. 2020 2021 mungkin masih kaku banget ya. Jiwa-jiwa asramanya medok banget ya, masih melekat gitu banget. Jadi juara pun juga kayaknya jauh juara. Apalagi kalau presentasi kita masih template banget karena banget dari kemudian saya belajar, saya evaluasi. Setelah itu mulai dari saya evaluasi, saya perbaiki diri lagi. Public speakingnya 2022 mulai terbuka itu dari juara pemuda, juara wirausaha berprestasi dari Kementerian Pemuda Olahraga, kemudian nyusul lagi tuh juara Indonesia Food Innovation dari Kementerian Perindustrian. Ada lagi itu nyusul lagi tuh juara Santripreneur. Terus ada lagi juara dari Bupati Kabupaten Bogor juga ada pemuda pelopor terbaik, sama tahun berikutnya menjadi pelopor perikanan berprestasi terbaik. Sampai saya diumrohkan. Sampai diumrohkan. Jadi itu yang gak nyangka-nyangka sih. Kalau kita niatnya usaha saja bermanfaat di sekitar, ternyata kita juga bisa umroh yang gak disangka-sangka. Nah setelah itu masih banyak lagi dari perusahaan Halal Foodpreneur, kemudian dari Indonesia Marketing Association, itu banyak banget. Kurang lebih udah ada 10-an lah penghargaan yang sudah kami. Wow, luar biasa sekali. Jadi penghargaan sebanyak itu tidak hanya didapatkan secara instan ya Mas ya. Jadi ada jatuh bangunnya. Pasti. Nah saya ini penasaran nih Mas, mau melihat gimana sih proses memproduksi Fisnek ini, terutama yang brandnya Pitin ini. Boleh nggak Mas saya berkeliling melihat bagaimana prosesnya? Ya nanti silahkan masuk aja, videonya bakal diajak keliling nanti. Kita ada manajer produksi, nanti ada Ivan, alumni Poltek juga, Poltek Karawang jurusan pengolahan, kemudian juga nanti di marketing ada Panggi, alumni juga, alumni pemuluhan ya. Kemudian ada juga di content creator ada Dinta, sama-sama alumni. Jadi memberdayakan alumni semua, pakai semua ya Mas ya. Pengen jadi ikon untuk alumni yang benar-benar akan membesarkan bisnis perikanan yang memang jangka panjangnya kita bisa menjadi ikon untuk alumni bisa alumni saatnya harus berkiprah di wirausaha di sampai keambil peluang yang lain. Benar. Wah, alumni kita kenapa harus pakai yang lain ya Mas ya? Iya, betul sekali. Lama-lama nanti silakan lihat aja. Kalau di dalam nanti juga harus mengikuti ini ya, pakai persyaratan di dalam kita standar ACCP, ada standar ekspor, jadi masuk juga harus sesuai dengan ketentuan di sini. Mas. Silakan nanti belajar di dalam.
ini ada tamu dari media penggunaan perikanan mau lihat tempat produksi kita nih. Nanti ditemenin aja ya. Boleh. Tapi sebelumnya kita wajib pakai APD ya. Jadi tolong diantarkan dulu untuk pemakaian APD-nya. Jadi kita ke sana dulu. Iya, kita sana dulu, kita pakai APD dulu. Nah Sobat Sirip, sebelum masuk ke ruang produksi, kita wajib pakai APD dulu ya. Dan tidak lupa juga cuci tangan sesuai SOP perusahaan. Baru setelah itu kita bisa masuk ke ruang roll material. Nah, ini kami di sini menyimpan kulit ikan patin yang beku. Dan setelah disimpan, nanti kita towing dulu sebelum masuk ke pembersihan bahan baku. Jadi kita towing menggunakan air yang mengalir. Sobat Sirip, selanjutnya kita masuk ke ruang preparasi. Ini adalah ruangan preparasi bahan baku. Nah, di sini kita lagi melakukan proses pembersihan terlebih dahulu nih. Kalau bisa dilihat, nah ini tuh masih ada lemak-lemak sisa dan daging sisa. Jadi kalau keripiknya mau kriuk dan gurih itu harus dibersihkan sampai benar-benar bersih. Nah, ini adalah bahan baku yang sudah melalui proses pembumbuan. Jadi disimpannya tuh di sini. Ya, betul. Ini namanya chiller. Jadi kita mempertahankan suhu dinginnya untuk rantai dinginnya tidak terputus. Untuk tetap menjaga kesegarannya ya. Betul. Seperti itu. Nah, setelah dilakukan pembumbuan nih, Mas Ivan, selanjutnya kita ke tahap apa nih? Nah, setelah pembumbuan, kita ada yang namanya pintu bahan baku untuk mendistribusikan bahan baku yang sudah dibumbui melalui proses penggorengan. Di sini ya? Ya, itu ada pintunya. Selanjutnya kita memasuki ruang penggorengan. Pada tahapan ini, Fishsnack sangat mengutamakan kualitas keripik kulit patin dengan menerapkan metode penggorengan satu persatu, sehingga keripik ikan patin yang dihasilkan matang rata dan tidak menggulung. Ini kita proses penggorengan. Proses penggorengan ini kita dilakukan secara satu-satu, jadi dilempar satu-satu. Wah, makanya kulit sisa lebar-lebar. Jadi dia supaya nggak menggulung gitu ya? Iya, betul, dulu nggak langsung semuanya. Lalu setelah nanti penggorengan, kita ada proses finishing buat ngeringin si minyaknya. Nah, ini nanti setelah digoreng langsung disinar biar minyaknya tidak nempel. Mengurangi minyak ya? Iya, betul, mengurangi kadar minyak biar si masa simpannya panjang. Kadang kan ada bentukannya yang lumayan lebar ya. Nah, bisa dimasukkan ke spinner ini apakah dia sudah pecah-pecah? Nah, kita ada triknya Kak. Jadi ada trik khusus yang dimana kecepatannya, terus kepadatannya ketika spinner itu harus diatur biar gorengnya. Setelah itu, setelah di spinner nanti kita masukkan lewat pintu produk. Ada lagi ya? Ada lagi pintunya, jadi ada pintu khusus. Setelah melalui proses penggorengan, Fishsnack memasuki tahapan packing. Nah, pada tahapan ini, produk dikemas secara rapi dan higienis. Proses pengemasan dilakukan dengan cermat agar kualitas, rasa, dan keamanan Fishsnack tetap terjaga hingga sampai ke tangan konsumen. Kita masuk ke ruangan packing. Nah, di ruangan pengemasan ini kita mengemas berbagai macam ukuran. Ini lagi ngapain nih Mas? Nah, ini adalah proses sealing. Sealing. Nah, jadi ini tuh ada aluminium foilnya. Jadi kalau dibuka, nah ini aluminium foil pelapis sebelum masuk ke keripiknya. Produknya. Iya, biar dia lebih tahan lama dan juga lebih aman. Nah, setelah itu ininya dibuang dulu. Lalu kita cantumkan expired date biar orang-orang tahu nih ini produksinya baru. Nah, untuk toples ini expired date-nya itu 6 bulan. 6 bulan. Nah, untuk yang standing post ini 1 tahun. Nah Mas, ini kan setelah di packing nih, terus habis itu dibawa kemana lagi? Nah, setelah ini di packing, lalu dimasukkan ke keranjang. Setelah di keranjang,
nanti kita masukkan ke etalase. Oh gitu, ada pintunya lagi ya. Di sini boleh nggak kita ke ruang etalasenya? Nah, boleh. Nanti di ruang etalase ada Mas Panggi yang bakal bisa ditanya-tanya untuk proses pemasaran dan juga proses pendistribusian. Oke, baik. Kita langsung ke sana. Boleh, kita akan. Setelah melalui proses packing yang rapi dan higienis, Fishsnack siap melangkah ke tahap berikutnya, yaitu strategi pemasaran. Di sini produk tidak hanya dikemas dengan baik, tetapi juga dipersiapkan untuk menjangkau pasar yang lebih luas melalui strategi marketing yang terencana dan tepat sasaran. Nah Mas, ini kan pemasarannya itu sudah kemana aja sih tim ini? Oh, jadi untuk pemasaran kita itu kita ada 2 skema. Nah, skema yang pertama kita B2B. B2B itu bisnis to bisnis. Nah, to bisnis ini kita kerjasama dengan beberapa perusahaan seperti retail modern, kemudian ada reseller, dropshipper. Nah, itu kita B2B. Jadi kita kerjasama dengan model seperti itu juga. Gitu. Nah, kemudian yang kedua kita B2C. Nah, B2C-nya itu kita juga punya marketplace. Kayak nggak kita sebutkan lah, kayak gitu. Nah, kita punya beberapa marketplace yang kita gunakan untuk menjual produk secara langsung ke konsumen. Oke. Nah, seperti yang saya lihat di sini itu, Fishsnack ini sangat serius terkait dengan legalitasnya. Ya. Seperti halalnya, BPOM-nya, bahkan sampai HACCP internasional pun juga sudah ada di sini. Iya, betul. Nah, apakah itu merupakan bentuk dari pencapaian supaya nantinya bisa diekspor atau gimana sih, Mas? Iya, betul banget. Karena memang salah satu persyaratan ekspor itu yaitu dokumen. Dokumen perizinan pastinya ya. Kayak HACCP dan kemudian TIRT, halal, kemudian dan sebagainya. Nah, itu memang diwajibkan kita harus mempunyai itu dulu sebelum kita ekspor. Nah, makanya kita itu harus wajib membuat dokumen-dokumen itu supaya sebagai apa ya? Sebagai komitmen kita lah. Kita harus berani ekspor ya, kita harus berani mengurus dokumen itu. Walaupun secara biaya ya adalah gitu. Ya. Tapi kita susah ya Mas ya, lumayan susah. Harus butuh effort lah kayak gitu, nggak gampang mengurus seperti yang lain-lain lah. Artinya ada effortnya. Nah, makanya kita harus bisa seperti itu. Oke, jadi sudah dipersiapkan nih dari sekarang ya Mas ya? Iya, betul lah. Nah, ini dia nih, ketika teman-teman semua yang di sini ya pengen jadi reseller atau mau jadi dropshipper dan sebagainya, itu boleh banget. Kita terbuka untuk teman-teman yang ingin berkolaborasi, bekerja sama, menjualkan produk kita terbuka banget, dan itu tentunya bisa saling menguntungkan ya. Di kita menguntungkan, di teman-teman yang menjual juga menguntungkan. Nah, itu ketika teman-teman pengen ikut jualan, boleh hubungi kita aja. Oke. Nah, tadi kan untuk teknik pemasarannya tadi kan Mas Panggi bilang itu ada live streamingnya. Ya, betul. Mas Panggi sendiri nih yang melakukan live streamingnya atau ada timnya lagi nih? Dulu awal-awalnya yang live streaming saya sendiri kan, yang belum ada tim ya, timnya masih dikit, makanya mau nggak mau ya kita live sendiri. Cuman seiring berjalannya waktu, semakin berkembang, semakin kita lihat traffic dari live itu semakin meningkat, akhirnya kita hire orang baru yang memang khusus untuk di live. Spesialisnya. Dalam bentuk promosinya apakah cuma sekedar live gitu aja atau ada konten-kontennya sih, kayak lagi apa gitu di kontenin, nggak ada ya? Ada. Nah, ini dia kelebihan kita juga, kita setiap hari wajib membuat konten dan kita upload di media sosial kita. Kebetulan kita sudah hire juga orang juga untuk memegang khusus konten kreator nih. Gitu. Tapi ada Adenta yang setiap hari membuat konten kreator, membuat video. Nah, itu bagian tugasnya dia. Nah, nanti kalau mau tanya-tanya gimana buat konten dan sebagainya, nanti tanya aja ke Adenta. Nah, setelah membahas strategi marketing, Fishsnack juga memperkuat branding produk melalui pembuatan konten-konten kreatif dan edukatif. Konten ini tidak hanya memperkenalkan produk, tetapi juga mengajak masyarakat mengenal proses, kualitas, dan nilai di balik setiap kemasan Fishsnack, sehingga tercipta kepercayaan dan kedekatan dengan konsumen. Nah, Mas Denta, ini konten apa aja sih yang dibikin ini? Untuk konten sendiri itu ada 4 konten ya. Oke. Bisa hiburan, informasi, promosi, dan entertainment. Gitu. Nah, ada nggak sih pengaruhnya dengan adanya konten-konten
menakar kegiatan di Fishsnack ini dengan penjualan Fishsnacknya sendiri. Nah, sekarang kan udah ada kontennya nih. Ada nggak pengaruhnya buat penjualannya dengan sebelum adanya konten itu? Pengaruhnya sangat besar dari sebelum konten, sebelum adanya konten sampai adanya konten. Dan sebelum konten itu brand Fishsnack atau Pikin itu belum terkenal. Oh gitu. Belum terkenal di masyarakat Indonesia maupun masyarakat luar. Setelah adanya konten, sering berjalannya waktu, adanya konten ini, brand Fishsnack atau Pikin ini sangat terkenal luas di berbagai masyarakat Indonesia maupun masyarakat luar. Oke, jadi brandingnya Mas Denta ini bagus banget berarti, karena dengan adanya branding dari konten-konten Mas Denta ini, jadinya itu Fishsnack ini bisa dikenal sampai ke luar negeri, guys. Ya, betul sekali. Dan manajemen di Fishsnack ini juga bagus sih menurutku, karena dari manajemen produksinya, manajemen pemasarannya atau marketingnya, sampai dengan pembikinan kontennya, branding itu bagus banget, terkelola dengan sangat rapih gitu. Satu lagi, dari konten ini juga kita sempat punya analisis insight dari berbagai macam negara. Makanya buyer dari Malaysia kemarin itu lihat dari konten kita. Oh gitu, wah keren banget guys. Sistem manajemen Fishsnack ini tersusun dengan sangat tertata, mulai dari manajemen produksi yang telah menerapkan prinsip GMP, serta SOP berbasis standar HACCP, manajemen pemasaran dan marketing yang terencana, hingga manajemen branding melalui konten-konten edukatif yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat luas terhadap produk Fishsnack. Gimana Mbak tadi keliling di dalam? Wah seru banget sih Mas. Tadi dari ruang raw material sampai tadi itu ke konten-kontennya. Jadi benar-benar dikelola secara mateng banget di sini ternyata. Nah ngomong-ngomong nih Mas, yang saya dengar juga di sini itu tidak hanya berfokus terkait dengan memproduksi saja, tetapi juga membuka rumah pelatihan nih. Nah kenapa sih kok bisa terpikir gitu untuk membuka rumah pelatihan? Kenapa tidak berfokus saja ke produksi produknya, ke usahanya? Karena kan orang usaha kan yang dicari untung, karena kan lagi naik-naiknya nih produknya. Kenapa tidak berfokus ke situ saja? Dan untuk mengikuti pelatihan ini, apakah ada dari kalangan tertentu saja atau semua masyarakat itu boleh mengikuti pelatihan di sini? Oke, kayaknya saya itu sudah terdoktrin 4 tahun di AUB dulu ya. Jiwa kiri kanannya itu sudah melekat banget. Jadi saya pengen membalas kebaikan negara ini melalui Poltek AUB. Sudah 4 tahun mendidik saya. Harapan saya ilmu yang saya dapatkan saya bisa tularkan ke sekitar saya atau memang ke orang-orang yang memang berjiwa yang sama. Iya, oke. Dari situ salah satu dorongan saya pengen membuka tempat pelatihan ini. Yang kedua, jiwa ngajar saya kayaknya kuat juga. Jadi memang saya senang berbagi ilmu. Itu yang saya lakukan bahkan dari awal dulu saya merintis sebesar ini. Saya pun sudah membuka buat teman-teman pembudidaya, buat teman-teman pelaku UMKM, buat sharing-sharing. Saya masih ingat dulu pertama kali saya merintis baru menggoreng nih. Mas kalau jangan minyak banyak ya. Untuk memanaskan minyak butuh waktu yang lama. Itu belum selesai saya goreng udah ada yang datang pembudidaya ngajak sharing-sharing tentang perikanan. Ya udah saya matikan, ngobrol lagi, layani dulu lagi. Jadi dari awal konsep bisnis saya itu memang bukan hanya keuntungan, membesarkan usaha saja, tapi kita lebih fokus juga untuk bermanfaat bagi sekitar melalui berbagi ilmu apa yang sudah kita dapatkan, pengalaman apa yang sudah kita jalankan. Supaya orang lain kalau pengen meniru jalannya nggak usah susah-susah lagi. Iya benar. Kita yang susah. Lebih mudahnya aja. Aduh niatnya mulia sekali nih Mas. Jadi semua kalangan tuh bisa dari masyarakat umum atau kayak mahasiswa magang itu bisa ya Mas ya di sini. Jadi untuk pelatihan di sini kita free. Free. Nah, kalau tergantung ya konteksnya. Kalau memang dari dinas atau dari instansi, kalau memang sudah anggarannya ya kita sesuaikan. Kalau memang buat organisasi semacam organisasi sosial, kepemudaan, kita free untuk pelatihan di sini atau bahkan nanti juga bisa mengundang kami untuk berangkat ke sana.
itu disesuaikan juga. Oke. Termasuk untuk permagangan, kami juga welcome. Setiap tahun kami terima permagangan baik dari mahasiswa, dari pelajar SMA SMK, kami selalu membuka untuk open magang. Oke. Nah, materi yang diajarkan di sini tuh terkait apa saja? Apakah hanya terkait dengan cara mengolah saja atau diajarkan nih bagaimana strategi pemasaran dan marketing yang baik itu seperti apa? Ya, jadi fokus kami di pelatihan ini adalah ada 2. Yang pertama untuk para pemuda, Gen Z ini. Iya, Gen Z. Para pemuda yang memang pengen dan menjalankan usaha, punya usaha, nah kita fokus di situ. Kita Oke. mengajak para pemuda untuk berani menjadi wirausaha. Bagaimana kita ajarkan dari mindsetnya, Iya. caranya, itu untuk yang pertama. Itu Iya. untuk para pemuda yang ingin menjadi pengusaha. Ya karena kan Gen Z ini kan takut, oh nanti rugi, nanti produknya nggak laku. Dan kan itu mas, banyak. Gen Z ini. Bisa takutnya di situ. Iya benar. Karena kalau kita udah jalani tidak sengeri itu. Iya. Nah, yang kedua adalah para UMKM yang pengen naik kelas. Oke. Jadi kita memang sudah berpengalaman dan juga sudah menaiki tangga-tangga naik kelas itu. Nah, kita pengen tularkan kepada teman-teman UMKM. Gini loh, jalan dan cara naik kelas itu seperti ini. Nah, kita pengen ngajarkan itu. Bukan hanya fokus bikin produk saja. Itu nggak cukup. Oke. Produk saja, rasanya enak, itu nggak cukup. Tapi tidak bisa memasarkan percuma juga. Bisa, iya, strategi-strateginya, gimana masarnya, gimana kita branding, itu banyak untuk UMKM bisa naik kelas. Nah, itu yang kita ajarkan kepada teman-teman UMKM. Biar jalan naik kelasnya tuh gampang loh. Malu lah, susah-susah. Iya. Ambil jalannya aja. Kayaknya saya butuh privat nih sama Mas Wiko. Buat nanti kesini lagi. Oke. Privat, benar-benar privat ini, karena saya juga mau jadi wirausaha kayak Mas Wiko nih. Harus, sekarang ya walaupun kita berkarir juga sekarang gampang kok. Sambil kita usaha, apalagi zaman teknologi ya, kita masih bisa berkarir di jalan kita, tapi untuk mendapatkan cuan tambahan juga gampang. Iya benar. Nah, kan ini ada pelatihan nih. Ini kan rahasia dapur yang mau diberitahukan. Nah, Mas Wiko nggak takut nih nantinya rahasia dapur ini bocor ke peserta pelatihannya, dan malah justru peserta pelatihannya itu menjadi kompetitor nih di pasar yang sama nanti bagi Fismek ini. Ya, kebanyakan orang seperti itu. Bahkan rata-rata UMKM pasti bilang seperti itu. Bagi kami coba berpikirnya dibalik. Dan sekarang sudah zaman kolaborasi, bukan zamannya seperti itu lagi. Yang saya pegang pertama adalah saya percaya garis rezeki, ada yang ngatur, ada pun yang mau meniru itu wajar saja. Mungkin usaha saya pun bukan yang pertama juga, benar juga. Nah, tapi jalannya itu udah ada yang ngatur. Itu yang pertama. Jadi saya nggak pernah takut rezeki nggak akan tertukar. Nah, yang kedua, justru inilah kesempatan yang saya ambil. Untuk menjadi besar kita harus bersama-sama. Ini konsep yang pengen saya ambil. Jadi ketika nanti orang-orang di sini untuk pelatihan ataupun anak-anak mahasiswa atau pelajar magang, ini yang pengen kita pegang, yang pengen kita ajarkan, mereka bisa membuka di daerah-daerah mereka masing-masing. Ya, jadi kami punya gambaran ke depan. Kami adalah pusatnya yang membuat snack dari bahan ikan, tapi aneka jenisnya banyak. Nah, karena keinginan kami itu besar, itulah cara-cara yang pengen kami adopsi. Nah, dari sini yang udah pelatihan dari sini, semoga bisa membuka di daerahnya, tapi daerah yang perikanan tuh. Yang berpotensi sekali ya. Berpotensi ya, nanti bisa kolaborasi dengan Fismek. Baik sekali, mulia sekali nih niat dari ownernya Fismek ini. Saya acungi jempol sih kalau ini mah. Mungkin karena doktrin dari ini tadi ya Mas ya, dari kampusnya tadi ya. Itu 4 tahun. Berkat sekali. Kuat banget. Iya benar. Nah, terakhir nih Mas, untuk menutup segmen kita hari ini, apa sih harapan Mas Wiko untuk alumni pelatihan di sini itu seperti apa nantinya? Dan perubahan apa yang ingin Mas Wiko ciptakan untuk masyarakat luas melalui rumah pelatihan ini? Melalui kegiatan-kegiatan pelatihan ini. Nah, saya berharap untuk alumni-alumni atau yang siapapun yang pernah magang di sini, harapan saya bisa mengadopsi dan kemudian bisa mengembangkan di daerahnya masing-masing. Karena Bogor ini hanya punya potensi air tawar saja. Iya benar. Kita nggak punya laut kan, nah. Jauh dari laut gitu. Nah, itu yang kami harapkan nanti yang putra-putra daerah ini bisa mengembangkan
di daerahnya masing-masing. Iya, benar. Basicnya laut. Ya, karena masih banyak banget ikan-ikan di daerah yang harganya murah sekali. Salah satunya untuk bisa mengangkat ikan itu menjadi mahal adalah diversifikasi produk. Jadi sebuah produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Oke. Nah, itu harapannya sih. Yang kedua mungkin untuk mereka yang sudah pernah ke sini bisa melihat juga adopsi di sini. Kami tidak hanya profit oriented, tapi kami juga melakukan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar. Nah, jadi harapannya mereka selain membuka lapangan pekerjaan, mereka juga bisa menjaga lingkungan, memanfaatkan ikan dengan baik dan benar. Mengolah ikan itu juga jangan meninggalkan limbah, merusak laut. Nah, ini orang perikanan harus tahu dasar itu. Iya, benar. Dan juga yang paling penting adalah ketika zaman sekarang sudah nyari pekerjaan susah, apa-apa serba mahal, Iya, pasti benar. banyak pengangguran di sekitar. Betul sekali. Kita create dulu. Iya. Kita bisa bermanfaat bagi sekitar dulu. Iya, benar. Bisa mengembangkan ekonomi untuk desa kita sekitar dulu. Iya. Sekarang kita sudah banyak membantu ekonomi di sini, terutama kita kalau karyawan di sini kalau tadi lihat ke dalam, Iya, kebanyakan ibu-ibu Iya. janda juga. Oh, gitu. Nah, jadi memang sengaja fokus kami juga melihat itu supaya karena kita tahu ya di sini ekonominya di desa ini mencari kerja pun susah, kita fokus ke situ. Oke. Karena kebanyakan di sini ibu janda itu menjadi tulang punggung keluarga. Benar. Yang kedua tadi di Peki, Ada- laki-laki iya, semua, anak muda semua. Iya. Nah, jadi fokus kita adalah ibu-ibu dan juga anak-anak muda laki-laki. Nah, karena di sini kebanyakan anak-anak yang belum bernasib baik sampai selesai sekolah. Iya, benar. Kebanyakan pada nggak selesai sekolah, Putus sekolah gitu. putus sekolah, susah nyari kerja nganggur. Itu juga yang kami targetkan. Oke, diberdayakan ya, Mas ya. Diberdayakan. Jadi Benar. kita benar-benar bermanfaat di lingkungan yang kita tempati. Oke, wah, luar biasa sekali teman-teman. Nah, itulah luar biasa sekali teman-teman perjalanan kita mulai dari raw material tadi sampai ke strategi marketingnya seperti apa. Sehingga kita juga bisa nih berbincang-bincang dengan Mas Wiko-nya, bercerita mengenai kisah suksesnya seperti apa. Nah, yang dari Fishsnack ini kita belajar bahwa dengan standar yang tepat, produk hasil samping seperti kulit ikan ini bisa menjadi cuan bagi perekonomian masyarakat. Dan yang paling membanggakannya lagi nih, kesuksesan Mas Wiko nih bukti nyata dedikasi alumni Politeknik Alih-Usaha Perikanan. Darinya seorang taruna yang berpengalaman ketika praktek dan bisa melihat peluang usaha nih, sekarang sudah sukses menjadi pemilik suatu industri yang banyak menginspirasi banyak orang. Terima kasih Mas Wiko atas waktunya. Nah, saya Asari Bintang pamit undur diri beserta tim liputan hari ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan jangan lupa like, follow, and share video ini agar semakin banyak insan perikanan yang terinspirasi. Bye-bye!